Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang cara menguraikan ide untuk menjadi sebuah konsep. Jadi jika teman-teman belum menonton video tersebut, saya sarankan menonton terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada materi di video kali ini. Jadi langsung saja, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi tentang peta minda. Jadi saya ulangi lagi, saya akan menjelaskan mengenai tentang peta minda. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Kemudian peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen atau yang menyebar membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah salah satu desain sederhana peta minda mengenai alat transportasi. Kita lihat di sini ada 3 cabang, ya. Alat transportasi air, alat transportasi darat, dan alat transportasi udara. Kemudian dari cabang-cabang tersebut mempunyai ranting, ya. Dari alat transportasi air ada kapal, lalu alat transportasi darat ada sepeda, motor, mobil, juga kereta. Lalu alat transportasi udara ada pesawat dan helikopter. Jadi ini adalah salah satu desain sederhana peta minda mengenai alat transportasi. Nah, kemudian ini adalah contoh desain peta minda yang kompleks. Ya, bisa kita lihat gambarnya sudah sangat bagus, sangat cantik jika dipandang mata. Ya, berbeda dengan contoh sebelumnya yang sangat sederhana. Ini adalah desain peta minda mengenai surat, ya. Jadi bisa kalian bandingkan sendiri antara contoh yang sederhana dan yang sudah kompleks. Kemudian, menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk: pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Kemudian yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Lalu kelima, mengembangkan sebuah ide. Kemudian keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang terakhir, kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Ya, jadi ini adalah manfaat peta minda menurut Buzan. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Michael Michalko, kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Lalu kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Dan yang terakhir adalah mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Selanjutnya, membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu hal yang sulit. Berikut langkah-langkah sederhana untuk memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Pertama, kita harus membuat subjek atau judul terlebih dahulu.
Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tulislah pada bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda Anda. Nah, ini dia. Bisa dilihat, kita menuliskan bagian subjeknya atau judulnya di bagian tengah. Selanjutnya, langkah kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek atau judul. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Lalu, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Kemudian, siapa saja yang akan diajak ikut serta. Setelah itu, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, kita buat cabang-cabang utamanya. Nah, bisa kita lihat, ini adalah subjeknya atau judulnya dari peta minda yang akan kita buat. Sambil contoh tadi, liburan keluarga. Setelah dibuatkan subjeknya atau judulnya, maka buatlah cabang-cabang utamanya. Nah, yang pertama adalah siapa, lalu tujuannya, kemudian aktivitas yang ingin dikerjakan, dan terakhir perlengkapan yang ingin dibawa. Jadi ini dia, ini bagian tengahnya adalah judul atau subjeknya. Lalu ini adalah cabang-cabang utamanya. Siapa, tujuannya, aktivitas, dan perlengkapan. Kemudian yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Nah, selanjutnya setelah kita buat judulnya atau subjeknya berada di tengah, ya, ini dia liburan keluarga. Kemudian ada cabang-cabang utamanya. Siapa, tujuan, aktivitas, dan perlengkapan. Ini adalah cabang-cabang utamanya. Kemudian dari cabang-cabang utama tersebut, kita buatkan lagi rantingnya. Ya, siapa yang berangkat? Ya, ada ayah, ibu, adik, sepupu. Kemudian tujuannya, pantai, taman, gunung, maupun waterboom. Kemudian untuk aktivitasnya, berkuda, berenang, belanja, atau main bola. Kemudian untuk perlengkapannya, sepatu, baju renang, sandal, topi. Nah, jadi ini adalah susunan secara kompleks. Ya, walaupun masih desain sederhana, tapi ini adalah contoh desain sederhana peta minda tentang liburan keluarga. Kita buat dulu subjek atau judulnya diletakkan di tengah, kemudian buat cabang-cabang utamanya. Lalu setelah cabang-cabang utamanya telah dibuat, maka buat lagi cabang dari cabang-cabang utama tersebut, atau biasa kita sebut dengan ranting-ranting dari cabangnya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sampai di sini penjelasan pada materi kali ini. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham pada penjelasan saya, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Kemudian jika kalian merasa mendapatkan ilmu baru setelah menonton video penjelasan ini, silakan like video ini, kemudian share juga ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar supaya nantinya channel ini lebih berkembang ke depannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di materi-materi yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.